Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nana hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Oke. Ada yang sakit? Masih belajar. Hadir semua ya, nyari ya? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa, gitu ya. Berdoa. Boleh Pak Suwardi dipimpin? Boleh Suwardi dipimpin doanya? Iya, Pak. Dipimpin doanya sebelum kita belajar. Ya. Marilah teman-teman. Suhardi. Iya. Marilah teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Ya. Terima kasih Suwardi sudah bersedia untuk memimpin doa. Nah, sekarang Pak Guru akan membawakan pembelajaran yang cukup menarik hari ini, gitu ya. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah tentang berkaitan dengan puisi, gitu ya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan apa? Puisi. Ya, dengan puisi. Nah, jadi sebelum Pak Guru masuk ke materi yang akan Pak Guru ajarkan, nah Pak Guru mau bertanya. Boleh Pak Guru bertanya? Boleh sekali. Boleh. Boleh banget. Pak Guru bertanya, apa hobi kalian? Banyak. Nonton film, nonton drakor, Pak. Nonton drama Korea. Saya belanja, Pak. Belanja. Shopping, Iya. Yang belanja ya Tia ya. Kalau Suwardi, apa hobinya Iya, Pak. Iya, Pak. Melamun, Pak. Apa hobinya Suwardi? Lamun jalan-jalan dia, Pak. Oh, Dalam lamunan. Iya. Kalau Rosma, apa hobinya Rosma? Dulu mikrofonnya. Rosma apa hobinya? Oh iya, hobinya baca buku. Baca buku, bagus. Wow, pintar. Ya, dari sekian banyak hobi, gitu ya. Iya, bukan jelek, yang lain bukan jelek, cuman hobinya ini ada kaitan dengan cita-cita yang ingin kalian raih, begitu. Yang kedua, pertanyaan Pak Guru adalah apa cita-cita kalian? Jadi guru profesional, Pak. Ya, bagus. Jadi guru profesional. Iya, terus Sarmila apa? Jadi guru, Pak. Jadi guru juga. Sri Rahayu, jadi apa cita-citanya? Jadi dokter, Pak. Wah, bagus. Apa motivasinya jadi dokter? Biar bisa ngobatin ibu yang lagi sakit. Alhamdulillah. Ada cita-cita yang mulia ya untuk membuat ibunya selalu sehat. Nah, Nana, jadi hari ini kita akan belajar tentang cita-cita, ya. Ada di tema 6, ya. Ada di tema 6, subtema 1. Subtema 6-nya itu tentang cita-citaku. Dan subtemanya adalah cita-cita, gitu ya. Jadi Pak Guru akan men-share dulu materi yang akan kita pelajari hari ini. Sudah bisa dilihat anak-anak?
Sudah, Pak. Dah. Ya, pembelajaran hari ini kita sudah berdoa, kita sudah tadi sudah berdoa ya. Jadi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran yang tadi sudah Pak Guru sampaikan tentang tema 6, subtema 1 tentang cita-citaku dan cita-cita untuk subtemanya. Ayo kita bernyanyi dulu. Semuanya pintar nyanyi kan? Ya, Pak. Ya. Bagus. Jadi Tapi itu cuma bisa, Pak. sekalian tentunya sudah pandai bernyanyi dari TK. Semua sudah TK ya? Ya, Semua Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya. Ayo. Saya dulu tidak TK, Pak. Oh, tidak TK. Tinggalnya di mana? Ya. Tinggalnya di kota tapi tidak TK. Oh, begitu. Jadi langsung masuk SD ya? Ya. Ya, karena kita sekarang berada di kelas 4, berarti di kelas 1 awal masuk ada pelajaran tentang bernyanyi. Gitu ya. Ayo kita mulai bernyanyi. Oke, Pak. Siapa yang mau pimpin? Saya, Pak. Ya, ayo kita pimpin. Sarmila. Saya yang tadi dirijen, Pak. Ya, boleh. Boleh. Nah, saya maju di depan, Pak. Iya, boleh. Bagus. Iya. Oke. Siap diam teman-teman. Saya pimpin doa, saya yang jadi dirijen, kita bernyanyi Garuda Pancasila. Semua tahu ya? Tahu. Nah, Saya hitungan belum hafal. Suhardi menyesuaikan ya. Suhardi Iya, Bu. menyesuaikan. Iya. Ya. Oke. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, rakyat adil makmur sentosa, di bangsa. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, maju. Iya, baik. Beri tepukan untuk semuanya. Sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Tahu enggak kenapa Pak Guru meminta kalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Udah. Tidak tahu. Nah, kita menyanyikan Garuda Pancasila ini sebagai bentuk rasa nasionalis ya. Rasa nasionalis, rasa cinta tanah air ya kan? Karena dasar negara Indonesia, dasar negara kita adalah burung Garuda. Ya, Pancasila. Apa lambangnya? Burung Garuda, Pak. Burung Garuda. Garuda. Oke, selanjutnya kita akan buat kelompok. Gitu ya, Pak Guru akan membuat kelompok dari kelas hari ini. Gitu ya. Oke, Jadi, Pak Guru tunjuk saja ya, karena kalau di kalian yang pilih itu biasanya berebutan. Pilih yang cerdas, ya kan? Yang cerdas maunya yang cerdas, ya kan? Seperti itu. Pak Guru saja yang bagi, lebih adil. Nah, ini Pak Guru sudah buat listnya, yaitu kelompok 1 ada Suhardi, ada Sri Rahayu, ada Rahmatia. Nah, di kelompok kedua ada Waode Rosma, ada Rian Subapolan, ada Sarmila Samir. Nah, di kelompok 3 ada Tintin Andriani, ada Satrianti, juga ada Sri Rahayu. Nah, di kelompok 4 ini sisa ya. Jadi kelompok 4 Pak Guru minta maaf hanya bisa berdua, berhubung kita di kelas ini siswanya hanya berjumlah 11 orang. Jadi Pak Guru bagi 4 Ya, tidak apa-apa, Pak.
Jadi Pak Guru bagi 4 kelompok, masing-masing kelompoknya ada yang 3 orang, juga ada yang 4 Sebentar satu. orang. Jangan tebal. Kemudian sudah kita bagi kelompok tadi, ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3. Nah, Pak Guru sekarang ingin membagikan LKPD. Ya, Pak Guru akan membagikan LKPD sesuai dengan nama kelompoknya. Gitu ya. Nanti LKPD yang Pak Guru bagikan, kalian tulis di bagian sini, di bagian nama kelompok, nama anggota kelompok, gitu ya. Nama kelompoknya misalnya kelompok 1, gitu ya. Nama kelompoknya kelompok 1 dengan pesertanya ada 3 orang, ada yang 3 orang dan ada yang 4. Ada yang ada yang 2 ada juga yang orang. maaf ya. Wah. Jadi tujuannya Pak Guru membagikan LKPD ini yaitu kalian menganalisis ya, untuk menganalisis nanti teks bacaan yang akan Pak Guru bagikan, akan Pak Guru share gitu ya. Namun sebelum itu Pak Guru akan membacakan kompetensi dasar hari ini gitu ya. Pak Guru akan memperlihatkan saja kompetensi dasarnya dengan indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang Pak Guru akan bacakan di sini adalah tujuannya. Pak Guru akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini supaya kalian bisa tahu, oh pembelajaran hari ini terkait apa gitu ya. Nah, jadi yang pertama tujuan kita belajar hari ini adalah dengan mengamati isi teks bacaan Kugapai Citaku, peserta didik mampu menganalisis usaha dan puisi. Nah, kemudian yang kedua, dengan mengamati isi teks bacaan Kugapai Citaku, peserta didik mampu menjelaskan isi dan amanat puisi dari teks bacaan tersebut. Nah, yang ketiga, dengan diskusi kelompok penugasan LKPD sesuai dengan Pak Guru bagikan tadi, maka peserta didik mampu menyajikan ciri-ciri prosa dan puisi. Ya, ciri-ciri dan puisi. Nah, oke, kalian sudah tahu apa tujuan kita belajar hari ini? Apa tujuannya kita belajar hari ini, gitu ya? Nah, sekarang coba perhatikan gambar. Nah, menurut kalian, apa yang tertera di gambar? Di gambar ada anak-anak yang lagi cerita, Pak, dengan orang tuanya, Ya, dengan ibu. betul, Sarmila. Nah, di sini ada juga kucing, Pak. Ya, Ada juga Ada juga kucing. ya kucingnya mau ikut ngobrol gitu ya. Oh iya, berarti Kucingnya lagi Pak, nguping, Pak. ada anak yang lagi cerita dengan ibunya, disaksikan dengan kucing, dengan kupu-kupu juga ada, Pak. Iya, nah ini bukan ibunya ya, ini adik kakak gitu ya. Oh, Ini adik kakak. Iya, ada. Kakak Bu Sarmila. Ya, ibunya. kakak. Memang mukanya agak tua dilihat ya. Jadi kelihatannya seperti Bermutu, Pak. Bermuka. Iya. Iya, Sarmila bagus sekali. Nah, Banyak masalahnya mungkin itu, Pak. iya, di sini ada gambaran pemikiran dari anak laki-laki, gitu ya. Ada gambar pikirannya. Di sini ada, aku ingin jadi polisi. Kata ayah, aku harus belajar dengan tekun untuk mewujudkannya, gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan si anak laki-laki ini ketika dia ingin menggapai cita-citanya? Apa menurut ayah? Belajar yang rajin. Iya, harus belajar dengan rajin dan tekun supaya bisa cita-citanya ini bisa terwujud. Ya. Nah, kemudian apa cita-cita yang anak perempuan ini? Menjadi guru, Pak. Iya, menjadi guru. Sama dengan tadi, siapa yang mau jadi guru tadi? Saya, Pak.
Saya Iya, juga tadi mau, Iya, ada Pak. ada 2 atau 3 orang tuh tadi ingin menjadi guru profesional. Iya. Iya, jadi iya. Kalau ingin menjadi guru profesional berarti harus apa? Harus Harus lulus membaca PPG, Pak. Iya, Harus harus membaca. lulus PPG. Jadi Belajar yang rajin, Pak. kalian masih anak-anak sudah tahu PPG ya? Iya, dengar Pak. dari Pak Guru. Iya, jadi Pak Guru juga ingin tuh, walaupun Pak Guru sudah jadi guru, tapi tetap ingin menjadi guru yang profesional. Jadi harus rajin belajar, harus rajin membaca buku, gitu kan? Nah, Nah, terus di bagian bawahnya ini adalah hasil isi dari gambaran si anak yang 2 orang tadi, gitu ya. Nah, ini ceritanya, deskripsinya seperti ini. Rani dan Bonar sedang membicarakan cita-cita mereka. Apa sih yang dimaksud cita-cita? Jika kamu memiliki keinginan yang ingin kamu wujudkan, nah itulah cita-cita. Sebagai contoh, tadi Bonar ingin menjadi polisi. Berarti cita-cita Bonar adalah menjadi seorang polisi, gitu ya. Menjadi seorang polisi. Demikian halnya dengan Rani. Rani ini mempunyai cita-cita ingin menjadi guru. Berarti cita-citanya Rani yang harus diwujudkan adalah menjadi guru, gitu ya. Jadi cita-cita itu adalah angan-angan atau hal-hal yang ingin digapai pada saat besar nanti. Ya. Kemudian cita-cita memiliki arti. Nah, ini cita-cita ini memiliki arti keinginan yang selalu ada di dalam pikiran berupa tujuan yang ingin dicapai. Contoh kalimatnya seperti ini. Cita-cita Karina sejak kecil adalah ingin menjadi reporter. Nah, berarti maksud dari kalimat itu adalah Karina memiliki keinginan yang ingin dicapai suatu saat nanti, yaitu menjadi reporter, gitu ya. Nah, kemudian cara meraihnya bagaimana nih cita-cita? Cara meraihnya. Jadi, cara meraih cita-cita yang ingin kalian capai adalah yang pertama itu rencanakan dulu tujuan secara spesifiknya gitu, tujuan secara detailnya. Apa tuh tadi ada yang ingin menjadi guru. Nah, caranya bagaimana untuk mencapai tujuan itu menjadi guru? Berarti tujuannya harus terstruktur gitu ya. Tujuannya harus jelas. Jadi hobinya pun tadi yang Pak Guru katakan, hobinya juga harus berkaitan dengan cita-cita yang ingin kalian capai. Gitu ya. Paham sampai sini, Nak? Paham. Iya. Kemudian yang kedua, selain merencanakan tujuan, nah yang kedua ini membuat rencana secara bertahap. Jadi ada rencana bertahapnya. Ya, ada tahapan rencananya. Kemudian yang ketiga apa? Tidak kalah pentingnya nih. Jadi perkaya wawasan. Jadi wawasan kalian diperkaya dengan cara apa? Banyak membaca buku, banyak membaca berita, gitu ya. Nah, banyak tuh. Sekarang kan gampang tuh untuk mencari berita, untuk mencari bahan bacaan. Sekarang itu gampang karena sudah ada internet, jadi sudah bisa browsing, gitu ya. Bagaimana nih, misalnya Sabila, bagaimana nih untuk cara menjadi guru? Tadi cita-citanya ingin gitu. Jadi caranya apa saja itu langkah-langkahnya untuk menjadi guru, gitu ya. Jadi guru berkaitannya dengan belajar ilmu yang setinggi-tingginya, gitu ya. Kemudian yang keempat apa? Nikmati semua prosesnya, gitu ya. Jadi jangan cita-cita itu menjadi beban, jangan cita-cita itu menjadi hal yang memberatkan kalian, tapi gunakanlah cita-cita itu atau buatlah cita-cita itu menjadi hal yang menyenangkan, hal yang menjadi keinginan kalian yang paling diinginkan gitu. Jadi kalian tidak terbebani dengan itu, ya. Jadi yang kelima adalah percaya dengan kemampuan diri sendiri, gitu ya. Jadi
Kalian kalau mau jadi guru berarti harus belajar dengan baik, ya, harus percaya diri. Bagaimana caranya ingin menjadi guru kalau kalian nggak percaya diri, gitu ya? Jadi kalau di kelas, kalau Ya. perhatikan, harus sering mempresentasikan, harus sering menjawab pertanyaan guru, supaya kalian bisa pintar dan bisa menggapai cita-cita kalian. Sudah paham sampai sini anak-anak? Paham. Oke. Ya. Sarmila sudah mulai senyum-senyum. Entah itu senyumnya karena apa gitu ya. Nah, Senyum-senyum melihat Suhardi. lihat Suhardi. Kenapa Suhardi lagi nih? Ya. Suhardinya ganggu-ganggu lagi Sarmila. Jangan Suhardi. Ibu Muni lagi dah ganggu-ganggu Suhardi. Aduh, Suhardi ini enggak pernah ini ya. Enggak pernah diam orangnya. Oke, enggak apa-apa ya. Itu berarti aktif. Nah, jadi anak aktif itu berarti anak yang mau bergerak, anak yang mau berdiskusi gitu ya, daripada diam. Kalau diam Senyum-senyum aja Pak Suhardi, topinya miring. miring. Waduh, Suhardi, kenapa miring Suhardi? Topinya, saya enggak lihat malahan Suhardi yang mana. Oh itu. Sarmila perhatian sekali Sarmila. Ngantuk, Pak. Kita lanjut ya, kita lanjut. Nah, Ya. ya, di sini Pak Guru sudah menampilkan ada teks bacaan. Teks bacaan, ada teks bacaan 1 dan ada teks bacaan 2, gitu ya. Kalian bisa enggak dengan melihat perbedaannya? Ada yang beda tidak? Ada Pak, ada yang beda. Iya, apanya yang beda? Yang pertama itu Pak, cara penulisannya beda. Iya, betul sekali Sarmila. Ya, teliti juga Sarmila ya. Nah, bagaimana Pak. Kalau bacaan pertama itu tulisannya panjang-panjang. Iya, betul. Jadi bacaan pertama tulisannya panjang-panjang. Bagaimana dengan bacaan kedua? Yang kedua Pak, pendek-pendek. Iya, bacaan kedua. Saya Pak. Ya, apa dia? Kalau yang bacaan pertama kayak di itu Pak, kayak apa namanya dikasih jadi kata-kata itu, apalagi namanya itu Pak? Oh, paragraf. Diparafrasekan. Ya. Apa namanya? Yang begitu Pak. Kalau itu yang kedua kayak itu yang kayak puisi Pak. Iya, betul. Betul sekali Rian. Pintar ya. Jadi yang pertama ini bentuknya paragraf bersusun, katanya itu jelas gitu ya, berkesinambungan. Nah, terdiri dari beberapa kalimat yang tersambung dan terstruktur. Nah, kalau bacaan kedua, ini bacaannya berbentuk kiasan. Ya, berbentuk kiasan. Jadi yang bacaan pertama ini adalah yang namanya prosa. Jadi kalau kalian melihat bentuk yang seperti ini, berarti ini adalah bentuknya prosa. Yang kedua ini bacaan kedua namanya adalah puisi, gitu ya. Nah, Ya Pak. ini apa sih prosa itu? Gitu ya. Pasti ada yang bertanya seperti itu ya. Prosa itu apa sih? Puisi itu apa sih? Gitu kan? Nah, pasti ada di benak kalian yang bertanya seperti itu. Nah, sekarang Pak Guru akan menjelaskan apa itu prosa dan apa itu puisi. Nah, di sini prosa merupakan sebuah karya sastra berbentuk narasi yang di dalamnya memuat tertutup. Ada yang bisa baca? Coba bacakan. Saya Pak. Ya, silahkan. Sebuah karya sastra. Tunggu dulu Pak. Itu Tia pada sembunyi di bawah meja Pak. Kenapa Tia? Ya. Prosa merupakan sebuah karya sastra berbentuk narasi yang di dalamnya memuat unsur intrinsik seperti tema, alur, dan perwatakan.
Bentuk tulisan dalam prosa sendiri bebas dan tidak terikat dengan aturan. Seperti halnya dengan puisi. Bahasanya pun lebih gampang dipahami karena terbilang lugas. Dalam sekali baca pun, kamu bisa langsung menangkap apa maksud yang hendak disampaikan penulis. Iya, betul sekali Tia. Terima kasih. Ya, maaf ini Pak, saya sedang mual. Iya, enggak apa-apa ya. Terima kasih sudah membacakan. Dia masuk angin, Pak. Masuk angin. Nanti dikasih keluar Untuk sama yang penghuni. lain, Mila, Iya, jangan. Angin jangan apa itu? gitu ya, angin malam. angin malam. Betul. Nah, oke, kita lanjut ya. Sekarang Pak. tadi Ya, Pak. pengertian prosa itu gampang dipahami karena bentuknya seperti narasi. Nah, sekarang pengertian puisi, gitu ya. Pengertian puisi. Siapa yang bisa bacakan? Saya, Pak. Ya, boleh. Ya. Pengertian puisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Tata bahasa dalam puisi biasanya lebih sulit dipahami sebab kata-kata bersifat kiasan yang menonjolkan keindahan dalam menyusun kata. Butuh lebih dari sekali dibaca untuk bisa menangkap makna yang ingin disampaikan oleh sang penyair. Iya, pintar sekali. Siapa itu tadi Tintin ya? Pak. Ya. Jadi pengertian puisi itu ya ini merupakan sastra yang bahasanya itu terikat. Jadi dia terikat, tidak bebas gitu ya, tidak berbebas seperti halnya prosa gitu ya, yang di dalamnya itu ada iramanya, ada matranya, ada rimanya, serta penyusunnya pun terdiri dari lirik dan bait. Jadi tata bahasa dalam puisi biasanya lebih sulit dipahami daripada prosa. Itu ya. Paham sampai sini anak-anak? Paham, Pak. Paham. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, Pak Guru tadi sudah memberikan LKPD ya, membagikan LKPD ya. Pak. Sudah tadinya di atas ada Pak Guru bagikan LKPD. Sudah Pak, tadi Mil ada pergi keluar itu main-main Pak. Oh, Apa ada jatuh di bawah meja? jadi tidak melihat mana LKPD-nya. Nah ini karena tadi ada yang keluar, sekarang Pak Guru tampilkan lagi gitu ya. Jadi Ada nih Pak, ada nih ada jatuh di bawah meja. oh gitu, iya hati-hati ya. Nanti apa namanya tidak bisa mengerjakan tugas kalau LKPD-nya hilang, gitu ya. Pak. Tadi kan Pak Guru sudah bagikan juga kelompoknya. Kalian sudah tulis nama kelompok dengan nama anggotanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sekarang tugas kalian adalah mengisi masing-masing dari ciri-ciri prosa dan ciri-ciri puisi dari bahan bacaan yang telah Pak Guru bagikan tadi juga yang sudah kalian baca, yaitu ada teks 1 dan ada teks 2, gitu ya. Apakah kalian masih ingat tadi tentang apa? Prosa dan puisi. Puisi dan prosa, Pak. Iya, kalau begitu Pak Guru akan perlihatkan lagi. Ya, ini tadi, itu ya, ini tadi. Nah, di sini Pak Guru bacakan saja ya. Ini bacaan 1. Fajar telah menyingsing, aku pun bersiap diri dengan penuh asa dan harapan. Aku bersiap ke sekolah. Aku akan meraih cita-citaku dengan rajin bersekolah. Aku mengayunkan langkahku setapak demi setapak. Aku langkahkan kaki penuh kepastian. Langkah pasti untuk meraih cita-citaku. Agar tercapai cita-citaku, aku harus melewati jalan yang terjal. Aku juga harus melewati jalan yang berliku. Bahkan
segala aral melintang harus melewati. Tujuanku satu, dengan rajin belajar dan bersekolah akan aku gapai cita-citaku. Cita-cita masa depanku kelak setelah aku selesai sekolah. Nah, ini adalah bacaan prosa. Jadi, ciri-ciri dari bacaan satu, kalian amati, kalian analisis, kemudian simpan di LKPD yang ciri-ciri prosa. Kemudian Baik, Pak. untuk di bacaan dua, kalian lakukan untuk mengisi ciri-ciri dari puisi. Iya. Bagaimana? Ada yang sudah menuliskan? Sudah, Pak. Kelompok 2 sudah, Pak. Iya, bagus. Kelompok 2. Ayo. Kelompok 2. Kelompok 2, Waode Rosma, Rian Subapolan, dan Sarmila Samir. Ya? Ya. Nah, coba kita bacakan ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi itu yang pertama, memiliki alur cerita. Puisi, Pak. Iya. Maaf, Pak. Memiliki alur cerita. Memiliki Dua, puisi, Pak. ada tokoh dan Yang penokohan. kedua, Itu untuk prosa. Itu untuk prosa ya, Nak ya. untuk Pak Guru puisi, tanya Pak. tadi adalah ciri-ciri puisi. Oh Ya, yang iya, ciri-ciri puisi. Yang pertama, memiliki rima dan irama. Betul. Iya. Apalagi? Kedua, terdiri dari beberapa baris dan bait. Nah, betul. Jadi di sini bisa kalian lihat terdiri dari beberapa baris dan bait. Terus selanjutnya apa? Apalagi ciri-cirinya? Memiliki makna yang kiasan. Betul. Memiliki makna yang kiasan. Kemudian apa lagi selanjutnya? Memiliki amanat. Memiliki amanat. Kemudian ada lagi enggak? Masih ada, Pak. Pilihan kata imajinasi. Pilihan kata imajinatif. Pilihan kata yang imajinasi. Iya. Kalau untuk ini ada yang tahu untuk ciri-ciri prosa? Coba presentasikan dari Saya, Pak. Iya, betul. Pak, Iya, Nak Rian. Coba Iya, Pak. bacakan ciri-ciri dari prosa yang kamu tulis. Yang pertama, Pak, prosa punya amanat. Yang kedua, iya, bukan itu ya, Nak ya. Jadi prosa itu yang memiliki amanat itu adalah puisi, gitu ya? oh salah Pak, ya. Yang Ciri memiliki prosa amanat. yang Bukan, pertama Pak, salah memiliki alur cerita, Pak. Iya, betul. Apalagi? Ada tokoh dan penokohannya, Pak. Betul. Apalagi? Prosa memiliki sudut pandang. Iya, betul sekali. Apalagi? Terus di dalam prosa ada latar dalam penceritaan, Pak. Iya, ada latarnya. Di dalam cerita prosa ada latar. Kemudian apalagi? Yang salah tadi, Pak. Salah. Yang memiliki amanat. Yang memiliki amanat. Memiliki amanat itu kan apa? Apa seharusnya? Memiliki Oh, pesan Tintin moral, itu, Pak. Udah tahu Tintin, Pak. Ya, Tintin, silakan kemukakan. Memiliki amanat itu, Pak. Memiliki Kayaknya di ciri-ciri puisi, Pak. Ya, itu ciri-ciri puisi ya. Tadi sudah dijelaskan Iya, sama Rian juga. iya, sudah dibacakan oleh Sarmila tadi ya. Dengan Waode Rosma. Nah, coba Tintin apa saja? Mila pada ganggu-ganggu Tintin. Ciri-ciri puisi, Pak. Yang pertama itu, Pak, terdiri dari beberapa baris dan bait. Kedua, memiliki rima dan irama. Ya. Tiga, memiliki makna yang kiasan. Ya. Keempat, kata imajinasi. Iya, itu untuk ciri-ciri apa ya? Ciri-ciri puisi, Pak.
Untuk ciri-ciri puisi. Kalau untuk ciri-ciri prosanya, tahu? Jadi prosanya dibacakan semua juga, Pak? Boleh salah satunya, Disebutkan. boleh sebagiannya. Ya, salah satunya, Pak, ada tokoh dan penokohan, Pak. Iya, betul sekali. Ada tokoh dan penokohan. Jadi Penokohan. hasil, iya, bagus sekali ya presentasinya dari masing-masing kelompok sudah mempresentasikan jenis-jenis atau ciri-ciri dari puisi dan prosa, gitu ya. Nah, jadi apa kesimpulan yang bisa kalian dapat? Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan pembelajaran kelompok pada hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Puisi dan prosa, Pak. Iya, betul sekali, puisi dan prosa. Jadi pada hari ini kita mempelajari tentang apa itu prosa, bagaimana ciri-cirinya, kemudian apa itu puisi, bagaimana ciri-cirinya, gitu ya. Nah, kita sudah mempelajari itu dan kalian sudah menganalisis teks bacaan ini, kemudian menuangkannya di LKPD yang telah Pak Guru berikan. Gitu ya. Jelas anak-anak? Jelas, Pak Guru. Ya, jelas. Jelas, Kalau- Pak. Ya, kalau sudah jelas, kita sudah menyimpulkan, kemudian, nah, setelah penyimpulan hari ini, gitu ya, ada tugas yang harus kalian kerjakan nih. Tadi kan berkelompok, kalian kerjakan. Nah, sekarang perorangan, gitu ya. Sekarang perorangan, jadi tugasnya kalian adalah, nah, tugasnya kalian itu adalah membuat puisi tentang cita-cita. Apa cita-cita kalian? Tadi ada yang jadi guru, gitu ya. Ada yang ingin jadi apa tadi? Apa saja tadi? Dokter. Jadi dokter. Jadi dokter. Ada yang jadi dokter. Nah, tiba-tiba langsung ingin jadi dokter. Rian, ya. Nah, Polisi. ada yang jadi polisi. Siapa lagi tadi? Suhardi, Pak, mau jadi tentara dia. Betul Ya, sekali. iya, jadi tugas kali ini, tugas mandirinya adalah membuat sebuah puisi, menyangkut tentang cita-cita kalian, gitu ya? Pak. Menyangkut cita-cita kalian. Jadi tugas ini kalau tidak sempat dikerjakan pada hari ini, bisa kalian kumpulkan nanti pada saat pertemuan berikutnya. Gitu ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Iya. Kalau sudah jelas, berarti kita cukupkan saja sekian ya pertemuan kita hari ini. Bisa? Bisa ya? Ya, Pak. Ya. Jadi kita cukupkan saja pertemuan kali ini. Kita sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi kita sudah menjelaskan. Kalian juga sudah mempresentasikan, kalian sudah menjelaskan tentang isi ciri-ciri puisi prosa, begitu ya. Nah, sekarang Pak Guru akan memberitahukan bahwa pertemuan kita berikutnya, ya, pertemuan kita berikutnya itu adalah tema 6, masih sama tentang cita-citaku. Pembelajaran subtemanya adalah mulianya cita-citaku. Jadi Pak Guru harap kalian menyelesaikan tugas yang telah diberikan dan membuat puisinya sesuai dengan apa cita-cita kalian, gitu ya. Bisa? Bisa, Pak Guru. Iya. Nanti dikumpulnya di pertemuan berikutnya, ya. Jadi
kita cukupkan saja pertemuan hari ini. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan supaya tidak ada yang sakit. Kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya semua, atas kerjasamanya kalian, atas kalian menerima pembelajaran Pak Guru hari ini dengan baik. Pak Guru tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu Pak ya Pak. Pak, saya dulu yang